Wow, gila pertandingan, sangat seru dan menegangkan. Jual beli serangan tak terhindarkan. Skor hasil akhir Arema FC vs Persib Bandung di lanjutan BRI Super League 2025 yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang. Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Nah, ini benar-benar ditunggu publik. Pelatih Persib Bojan Hodak akan bilang begini usai pertandingan seru Arema FC versus Persib Bandung sore hari ini. Semuanya auto sangat kaget mendengarnya. Ini ulasannya. Wah, jelas semuanya sudah penasaran. Pelatih Arema FC Marcos Santos akan bilang begini usai pertandingan seru antara Arema FC vs Persib Bandung sore hari ini. Supporter kedua tim bisa sangat shock mendengarnya. Ini penjelasan lengkapnya. Hahaha, rasain kau mampus tadi malam. Bobotoh tertawa melihat ini. Jakmania Persija auto nangis menderita. Persija kalah lawan tim juru kunci PSM. Jordi Amat malah bilang gini, apakah mengamuk gaji Persija ditunggak lagi dan menyesal harusnya gabung Persib daripada Persija kah? Temukan jawabannya di sini. Gila ini, benar-benar kelas Eropa. Persib Bandung dikabarkan akan segera IPO ke Bursa Efek Saham Indonesia. Langsung perusahaan besar asing berbondong-bondong sponsorin Persib. Akankah cair ratusan miliar dan tebus triliun dalam waktu dekat? Temukan jawabannya di sini. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Wow, gila pertandingan, sangat seru dan menegangkan. Jual beli serangan tak terhindarkan. Skor hasil akhir Arema FC vs Persib Bandung di lanjutan BRI Super League 2025 yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang. Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Luar biasa, laga Arema FC vs Persib Bandung berjalan dengan menarik dan seru guys. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu, hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Semoga musim ini kembali juara lagi di Super League dan pastinya berhak mewakili Indonesia di ACL 2 musim depan. Semoga saja. Amin. Nah, ini benar-benar ditunggu publik. Pelatih Persib Bojan Hodak akan bilang begini usai pertandingan seru Arema FC versus Persib Bandung sore hari ini. Semuanya auto sangat kaget mendengarnya. Ini ulasannya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan komentarnya usai laga sengit kontra Arema FC yang berlangsung sore tadi di Stadion Kanjuruhan. Hodak mengakui bahwa Arema FC tampil sebagai lawan yang sangat kuat dan memberikan tekanan berat bagi skuad Maung Bandung. Arema bermain dengan sangat baik hari ini. Mereka menunjukkan kualitas individu dan kerjasama tim yang solid, terutama di lini tengah dan serangan balik mereka, ujar Hodak dalam konferensi pers usai pertandingan. Kami sudah siap menghadapi pertandingan yang sulit dan hal itu benar-benar terasa di lapangan. Saya ingin memberikan apresiasi kepada pelatih dan para pemain Arema. Mereka datang dengan strategi yang jelas dan membuat kami kesulitan untuk mengembangkan permainan, khususnya di babak kedua, tambah pelatih asal Kroasia itu. Meski demikian, Hodak tetap melihat sisi positif dari pertandingan ini dan menegaskan bahwa timnya akan terus berusaha memperbaiki performa di laga-laga berikutnya. Kami harus mengambil pelajaran dari pertandingan ini, liga masih panjang, dan fokus kami adalah terus meningkatkan kualitas permainan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini Arema membuktikan diri sebagai salah satu tim terbaik di kompetisi, pungkasnya.
Begitulah kira-kira nanti prediksi dari hasil konferensi pers usai laga. Menurut kamu apa yang harus Persib evaluasi di laga tadi? Tulis di kolom komentar ya guys. Wah, jelas semuanya sudah penasaran. Pelatih Arema FC Marco Santos akan bilang begini usai pertandingan seru antara Arema FC vs Persib Bandung sore hari ini. Supporter kedua tim bisa sangat shock mendengarnya. Ini penjelasan lengkapnya. Pelatih Arema FC, Marco Santos, memberikan pujian tinggi terhadap penampilan Persib Bandung setelah laga ketat yang berlangsung sore tadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Menurut Santos, Persib menunjukkan permainan yang sangat solid dan memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Persib adalah tim yang memiliki kualitas luar biasa. Mereka sangat terorganisir, didukung oleh pemain-pemain berpengalaman dan sangat sulit untuk ditembus, ujar Marco Santos dalam konferensi pers usai pertandingan. Mereka menekan kami sejak awal, terutama pada 20 menit pertama. Transisi permainan mereka berjalan cepat dan lini tengah mereka bermain dengan sangat efektif. Kami harus bekerja keras untuk menjaga keseimbangan permainan, jelas pelatih asal Brasil tersebut. Secara keseluruhan, pertandingan ini sangat menarik. Saya bangga dengan mentalitas pemain Arema FC, tapi saya juga harus mengakui bahwa menghadapi Persib di Bandung adalah tantangan berat. Mereka adalah tim besar dengan dukungan supporter yang luar biasa, tambahnya. Kami akan terus belajar dan berkembang. Liga ini masih panjang dan kami harus siap menghadapi tim-tim kuat lainnya seperti Persib. Tutup Marco Santos dengan penuh keyakinan. Nah, begitulah kira-kira nanti di konferensi pers. Ada tanggapankah? Silahkan tulis di kolom komentar. Hahaha, rasain kau mampus tadi malam. Bobotoh tertawa melihat ini. Jakmania Persija auto nangis menderita. Persija kalah lawan tim juru kunci PSM. Jordi Amat malah bilang gini, apakah mengamuk gaji Persija ditunggak lagi dan menyesal harusnya gabung Persib daripada Persija kah? Temukan jawabannya di sini. Bek Persija Jakarta, Jordi Amat mengajak rekan-rekan setimnya untuk melakukan introspeksi serius usai kekalahan mereka dari tuan rumah PSM dengan skor 0-2 di ajang BRI Super League musim 2025-2026 kemarin. Ini adalah kekalahan pertama Persija musim ini setelah sebelumnya tampil cukup meyakinkan di beberapa laga pembuka. Gol-gol kemenangan PSM datang dari tendangan bebas Savio Roberto dan sundulan Abu Kamara yang sukses membobol gawang Persija. Kami harus melakukan otokritik karena malam ini bukan permainan terbaik. Kami harus melihat kepada diri sendiri dan melihat apa yang dapat kita lakukan dengan lebih baik. Hari ini Persija Jakarta tidak berada di tahap yang tepat. Kami harus berbuat lebih, ujar Jordi saat jumpa pers usai laga di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Jordi pun mengakui bahwa kemenangan PSM memang pantas, mengingat tim berjuluk Juku Eja itu tampil sangat kuat sepanjang pertandingan. Mereka, PSM, sangat kuat selama 95 menit. Mereka terus mendorong dan mereka layak menang. Jadi, kami harus melihat permainan ini lagi, melihat kepada 2 pekan terakhir, 2 pertandingan terakhir yang kami tidak menampilkan yang terbaik dan kami harus memperbaikinya, kata mantan bek Johor Darul Tazim ini. Tak hanya itu, Jordi yang juga anggota Timnas Indonesia berbagi pandangannya soal 2 laga penting tim Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada Oktober mendatang. Indonesia akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Kami tidak sabar untuk 2 permainan ini, tapi niat saya secara pribadi adalah dapat sebugar mungkin agar siap untuk kedua pertandingan itu. Saya juga sudah bicara dengan Rizky Ridho untuk 2 pekan terakhir kami harus berlatih dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, pungkas Jordi. Bagaimana menurut kamu? Apakah Persija bisa bangkit dari kekalahan ini dan menunjukkan permainan terbaiknya di pertandingan selanjutnya? Yuk, beri komentar.
Gila ini, benar-benar kelas Eropa. Persib Bandung dikabarkan akan segera IPO ke Bursa Efek Saham Indonesia. Langsung, perusahaan besar asing berbondong-bondong sponsorin Persib. Akankah cair ratusan miliar dan tebus triliun dalam waktu dekat? Temukan jawabannya di sini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara soal kabar yang tengah ramai, yaitu rencana klub sepak bola asal Bandung, Persib, untuk melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) lewat proses IPO. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada komunikasi resmi dari manajemen Persib terkait rencana tersebut. Tentu, sampai saat ini kami belum mendapatkan komunikasi resmi antara manajemen Persib, ujarnya dalam konferensi pers virtual. Bahkan, OJK juga belum menerima dokumen apapun dari Persib. Pendaftaran IPO pun belum diterima, belum diajukan oleh Persib, tambahnya. Meski begitu, Inarno menegaskan bahwa potensi klub sepak bola untuk mendapatkan pendanaan alternatif melalui pasar modal sangatlah memungkinkan. Terlebih sudah ada contoh klub yang berhasil melakukannya, yaitu Bali United. Jadi sangat memungkinkan untuk melakukan fundraising, pungkas Inarno. Menurut kamu, bagaimana prospek klub sepak bola Indonesia melakukan IPO? Apakah ini langkah yang tepat untuk mengembangkan klub dan industri sepak bola nasional? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Alhamdulillah. AFC dan Arab Saudi auto ketar-ketir. FIFA dikabarkan ambil langkah tegas terkait Erick Thohir protes wasit dari Timur Tengah jadi harapan kami. Dengan tegas Infantino ingin pertandingan fair play dari segi apapun. Simak selengkapnya langkah menakjubkan ini agar Indonesia aman dari kecurangan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menjadi sorotan publik usai melayangkan protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC terkait penunjukan wasit dari kawasan Timur Tengah untuk memimpin laga Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penunjukan ini menuai banyak kritik karena dianggap tidak adil dan berpotensi merugikan Timnas Merah Putih. PSSI secara resmi mengirimkan surat protes kepada AFC dan FIFA. Dalam surat tersebut, Erick Thohir menyoroti ketidaknetralan wasit dari Timur Tengah, khususnya dari Kuwait, yang dijadwalkan untuk memimpin pertandingan penting Indonesia di fase lanjutan. Menurut Erick, wasit dari wilayah tersebut kerap menunjukkan keputusan kontroversial ketika memimpin laga yang melibatkan Timnas Indonesia. Ini bukan hanya soal satu pertandingan. Sudah terlalu sering kita melihat keputusan-keputusan yang merugikan Indonesia ketika dipimpin wasit dari kawasan tertentu. Kami menuntut keadilan dan netralitas agar peluang kami lolos tidak diganggu oleh kepentingan non-teknis, tegas Erick dalam keterangan resminya. Dalam sejarah perjalanan Timnas, memang tak sedikit kejadian yang membuat publik geram akibat keputusan wasit. Salah satu yang paling mencolok terjadi saat Indonesia menghadapi tuan rumah di fase sebelumnya. Tambahan waktu yang berlebihan dan gol penyeimbang yang lahir di menit ke-99 menjadi puncak kekesalan banyak pihak. Publik menilai bahwa keputusan-keputusan seperti ini tak lepas dari minimnya netralitas dalam kepemimpinan wasit di level Asia. PSSI pun berharap agar wasit yang ditunjuk untuk putaran keempat berasal dari wilayah netral seperti Eropa, Jepang, Korea Selatan, atau bahkan Australia. Langkah ini dianggap penting demi menjaga integritas dan sportivitas kompetisi. Selain itu, Erick juga menekankan bahwa sepak bola tidak boleh dicampur adukan dengan sentimen regional atau kepentingan politik. Sepak bola adalah olahraga yang menjunjung tinggi fair play. Jika wasit saja tidak netral, maka cita-cita besar kami untuk membawa Indonesia lebih jauh akan terus terganjal.
Kami ingin semua tim termasuk Indonesia memiliki peluang yang sama, ujarnya. Menariknya, protes dari PSSI ini tidak berhenti di meja AFC. Menurut sejumlah sumber, Presiden FIFA Gianni Infantino turut menerima salinan protes tersebut dan tengah mempertimbangkan langkah selanjutnya. Meski belum ada pernyataan resmi dari FIFA, desakan agar wasit dari kawasan yang terlibat konflik kepentingan diganti dengan yang lebih netral mulai mendapat dukungan dari federasi sepak bola negara lain yang pernah mengalami hal serupa. Situasi ini menjadi ujian besar bagi AFC dalam menunjukkan profesionalisme dan integritasnya. Jika tetap bersikeras menggunakan wasit dari Timur Tengah, bukan tidak mungkin kepercayaan publik dan anggota federasi terhadap badan sepak bola Asia tersebut akan semakin tergerus. Terlebih di era keterbukaan informasi saat ini, setiap keputusan bisa dianalisis ulang oleh publik melalui tayangan ulang dan media sosial. Sementara itu, dukungan terhadap langkah Erick Thohir datang dari berbagai kalangan, mulai dari pengamat sepak bola hingga warganet yang menilai bahwa langkah ini merupakan bentuk keberanian untuk menuntut keadilan. Banyak pihak berharap agar FIFA benar-benar turun tangan dan membuat standar baru dalam penunjukan wasit, terutama untuk pertandingan penting yang berpotensi menentukan nasib negara dalam kualifikasi. Apabila FIFA menyetujui permintaan tersebut, maka ini bisa menjadi awal dari reformasi besar dalam sistem pengelolaan pertandingan di kawasan Asia. Penunjukan wasit netral akan membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pertandingan sekaligus menjaga nama baik kompetisi internasional. Meski belum ada keputusan resmi dari AFC atau FIFA terkait protes ini, sinyal bahwa isu ini tidak akan dianggap sepele sudah terlihat. Protes PSSI yang dilayangkan secara formal dan diplomatis membuktikan bahwa Indonesia kini tak lagi diam jika dirugikan. Sebaliknya, melalui kepemimpinan Erick Thohir, PSSI ingin memastikan bahwa timnas Indonesia dihargai dan diperlakukan adil di level internasional. Kini semua mata tertuju pada AFC dan FIFA. Akankah mereka merespons dengan bijak atau justru mempertahankan status quo yang penuh kontroversi? Waktu akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, perjuangan Indonesia tak hanya terjadi di lapangan hijau, tetapi juga di ruang-ruang diplomasi sepak bola internasional.